Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala ala abdihil kitab wa lam yaj'allahu iwaja wa ja'alahu hudaw wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, memberikan akal sebagai penerang, dan memberikan hati sebagai pelita dalam memilih jalan kehidupan. Dialah Allah yang maha luas ilmunya, yang dengan kasih sayangnya membimbing kita agar senantiasa tetap berada dalam cahaya hidayah di tengah dunia yang terus berubah dan tantangan zamannya semakin menguji keimanan. Salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri teladan yang tidak hanya menjadi penerang tetapi juga lentera yang mengajak dan menuntun umat manusia menuju kemuliaan. Beliau adalah insan yang paripurna, yang akhlaknya laksana Al-Quran yang berjalan, memberikan rahmat ke seluruh alam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Indeks Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman telah berubah, peradaban semakin maju, teknologi juga berkembang pesat, dan dunia kini berada dalam genggaman kita. Namun di tengah gemerlap kemajuan, ada satu hal yang tidak boleh pudar dalam diri seorang muslim, yaitu akhlak yang mulia. Kita hidup di zaman milenial, zaman di mana batasan antara yang hak dan yang batil semakin samar, di mana godaan semakin nyata, dan di mana nilai-nilai Islam semakin sering diabaikan dengan alasan modernitas. Namun, apakah berarti kita juga harus ikut hanyut dalam arus zaman, ataukah tetap berdiri kuat memegang teguh akhlak yang mulia dan memegang prinsip nilai-nilai Islam yang kita percayai? Teman-teman Indeks Media, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk merenungi bagaimana generasi milenial, generasi masa kini menjaga akhlak di tengah arus perubahan zaman yang semakin penuh dengan godaan dan cobaan. Teman-teman Indeks Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak adalah perhiasan bagi seorang muslim. Ia lebih berharga daripada harta dan lebih indah dari kemegahan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akmalul mu'minina imana ahsanuhum hulkan." Sesungguhnya yang paling sempurna keimanannya di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Iman tidak hanya sekedar diucapkan tetapi tercermin dari tingkah laku dan tutur kata. Bukan pula akhlak hanya harus dijaga ketika berinteraksi dengan orang lain secara langsung, tapi juga bagaimana ketika kita berada di dunia maya. Jangan sampai kemajuan teknologi membuat kita lupa akan norma dan adab-adab yang diajarkan oleh agama Islam. Teman-teman Indeks Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada 3 tantangan besar para generasi sekarang ini yang dihadapi dalam perkembangan zaman yang begitu modern. Yang pertama adalah gaya hidup yang serba instan. Dengan berkembangnya zaman, segala sesuatu pun terjadi dengan begitu cepat. Semua hal bisa diakses dengan mudah. Namun ternyata hal ini berdampak buruk, yaitu tidak ada keinginan untuk berproses. Banyak yang ingin sukses tanpa usaha, banyak yang ingin kaya tanpa bekerja keras, dan banyak yang ingin terkenal tanpa ada kontribusi nyata. Padahal dalam ajaran agama Islam kita diajarkan bahwa tidak ada kesuksesan tanpa proses, tanpa kerja keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Najm ayat 39 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya manusia hanya akan memperoleh apa yang akan diusahakannya. Karena itu usaha tidak mungkin, keberhasilan tidak mungkin terjadi tanpa adanya usaha, dan kerja keras tidak akan mungkin tercapai dengan jalan pintas dan jalan yang instan. Tantangan yang kedua adalah pengaruh media sosial yang tidak terfilter. Media sosial adalah pedang bermata dua. Dia bisa menjadi ladang pahala jika digunakan untuk kebaikan atau menyebarkan dakwah, tapi bisa pula menjadi
ladang dosa jika dia tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya atau disalahgunakan. Betapa banyak fitnah, hoax, ujaran kebencian yang beredar dan tersebar di media sosial hanya karena jari-jari yang tidak terjaga. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan kata yang baik atau diam. Jadi sebelum kita mengunggah sesuatu di media sosial, pikirkan dahulu, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini membawa manfaat, apakah ini tidak menyakiti orang lain, atau apakah yang saya unggah mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika jawabannya adalah tidak, maka lebih baik kita tinggalkan. Tantangan yang ketiga yang dihadapi oleh generasi milenial sekarang ini terhadap perkembangan zaman yang luar biasa majunya adalah godaan hidup dengan hedonis dan materialistis. Gaya pamer, flexing, umbar kekayaan akhir-akhir ini menjadi pemandangan yang begitu nyata di hadapan kita. Banyak yang menganggap, utamanya generasi muda, bahwa kesuksesan itu berlandas kepada banyaknya harta, banyaknya followers, atau barang-barang yang bermerek. Padahal dalam ajaran Islam tidak seperti itu. Ketakwaan, kemuliaan seseorang tidak diukur dari ukuran duniawi, tetapi siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atskakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Teman-teman Indeks Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya bagaimana agar kita generasi muda ini, generasi milia ini mampu mengkalter, memfilter godaan dan cobaan di dunia yang seperti sekarang ini dengan kemajuan teknologi dan sebagainya. Ada beberapa hal langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, menjadikan Islam sebagai pedoman. Jangan jadikan tren sebagai standar kebenaran, tapi jadikan Islam, Al-Quran, hadis sebagai kompas utama. Yang kedua adalah memilih lingkungan yang baik. Pilihlah teman yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, senantiasa mengajak kita kepada muhasabah diri, karena lingkungan yang buruk akan merusak iman dari yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan sosial media secara bijak. Dunia sosial media adalah sekarang menjadi tren di tengah kita, tapi kita gunakan untuk ladang kebaikan, kita gunakan untuk menyebarkan dakwah, kita gunakan untuk memposting hal-hal yang baik supaya kita terus mendapatkan amal jariah meskipun kita sudah tidak ada di dunia ini. Dan yang keempat adalah hindari pamer, ria dan sebagainya, karena betapa banyak orang-orang di luaran sana yang sesungguhnya kehidupannya jauh lebih memiriskan daripada kita. Nah, di bulan puasa ini salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk menghindari dari pamer dan ria adalah mengusahakan agar tidak memposting lagi makanan di saat sahur dan berbuka. Kemudian yang kelima adalah bagaimana kita senantiasa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan kita, hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menjadi benteng untuk kita agar senantiasa terhindar dari akhlak-akhlak yang buruk. Teman-teman Indeks Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman yang maju, peradaban yang berkembang pesat, dan teknologi juga yang semakin maju tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita tahan. Yang harus kita lakukan bahwa kita generasi muda, generasi Islam bisa bertahan dalam dunia dan hiruk pikuk yang senantiasa menggoda iman kita. Dan dengan semua langkah-langkah dan ajaran Islam yang telah diajarkan kepada kita, yakin dan percaya bahwa kita mampu untuk melewati semuanya. Semoga senantiasa Allah membimbing kita dalam menuju ridhanya dan menghindarkan kita dari segala akhlak buruk dan akhlak yang terpuji. Teman-teman Indeks Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah, usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.